dia bisa akhirnya curhat, jadi kami bisa saling bisa Ya, bisa dijelaskan. ya. Oke, aku pegang link method. Jadi lebih ke open spine, shoulder joint, hip joint gitu. Jadi membuka koneksi antara otot, syaraf, kemudian myofascial dan tulang. Ketika koneksi ini sudah terbuka, saya minta bioenergi bisa masuk. Begitu bioenergi masuk, sistem tubuhnya benar, peredaran darahnya lancar, organ dalamnya sehat, hidup klien kita pasti akan kualitasnya akan jauh lebih baik. Jadi tujuannya itu sih sebenarnya. Kemudian dari begitu semua udah kebuka, pasti jiwanya juga buka. Bisa dikatakan ini adanya wellness ini berasal dari pengalaman masing-masing atau sama-sama? Iya. Yang membuat tergerak untuk mendirikan ini. Iya, karena itu sama kayak gini loh. Sesuatu itu kan harus lebih dulu mengubah si pelaku, baru kita bisa dapat konfirmasi bahwa oh iya ya, kayak kita the living proof gitu, kita lah si bukti gitu ya bahwa ini tuh bukan sekedar dirasa-rasain doang. Jadi kayak misalnya nih bioenergi itu sebenarnya konsep itu udah 5.000 tahun dipakai di timur. Jadi dari pengobatan tiongkok itu sebenarnya 5.000 tahun lalu mereka sudah mengenal akan energi tubuh itu. Jadi ibarat rumah itu ada konstruksi, ada semennya, ada saluran listrik. Nah, saluran listrik itulah energi. Nah, itu sebenarnya sudah ada 5.000 tahun lalu dan sudah dipakai oleh banyak negara. Dan kebetulan untuk terapi bioenergi ini sebenarnya itu di luar negeri itu sudah lama, sudah ada beberapa tahun lalu, tapi di Indonesia ini baru masuk kurang lebih setahun. Yang menarik juga kan banyak nih teman-teman entertain yang buka bisnis yang berkaitan kuliner, ini malah lebih sendiri. Itu kan iya. Jadi memang ini lebih ke pelayanan. Jadi ada kerinduan untuk melayani kebutuhan orang gitu. Hari ini tuh kan kita sebenarnya betul kita dealing sama banyak orang kelaparan ya, dan kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Tapi hari ini juga kita itu berurusan sama orang dengan penyakit-penyakit kejiwaan, mental health, jiwa-jiwa patah hati gitu. Yang hari ini juga perlu Rejection, yang perlu untuk diperhatikan. Nah, ini ada di sini. Memang sih sebenarnya tujuan kami yang utama itu memang untuk pelayanan. Tapi kami percaya kalau kita sungguh-sungguh pakai hati, upah jerih lelah itu pasti Tuhan sediakan. Jadi kami sangat percaya itu. Berangkat dengan itu, ya kita buka tempat ini. Kita buka. dan banyak bisnis teman-teman juga yang lagi down, yang udah berjalan berlanjut, itu nggak ada kekhawatiran tersebut dari Mbak? Enggak. Ya itu kalau misalnya saya orientasinya, kami bertiga nih orientasinya ke bisnis. Hari ini kami nggak buka, kami penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tapi kami percaya hari ini ada banyak sekali yang membutuhkan ini, jiwa-jiwa yang sakit itu. Makanya saya bilang tuh tadi, itu akan selalu ada. Dan upah jerih lelah itu pasti ada. Dari tujuan utamanya untuk penyembuhan, pemulihan. Kita membilangnya itu pemulihan. Kita di sini bukan mau mengubah seseorang. Jadi kenapa saya relate banget sama Vita sama Betty gitu ya. Waktu saya tanya kan Betty, saya juga belajar. Saya juga ambil coaching link. Saya juga belajar untuk jadi terapis. Apa yang dikerjakan oleh Betty. Nah, waktu kita ngobrol, itu ada satu keterkaitan dengan dunia yang saya tekuni. Saya kan tekuninya kan dunia konseling dan psikologi. Nah, di situ tuh ada yang namanya fondasi utama dari konsultasi, dari konseling,
itu fondasinya itu adalah assessment. Dua alat ini itu juga fondasinya assessment gitu. Jadi aku percaya baik jasmani, jiwani maupun rohani, assessment, mengenali diri sendiri itu penting banget. Jadi ketika Betty itu mulai meletakkan tangannya, dia tuh udah bisa membaca, dia mengakses semuanya itu dari badan. Alatnya canggih, badan kita tuh pintar ngasih tanda. Sebelum terjadi sesuatu, badan kita tuh selalu kasih sinyal kita yang gak peka. Nah, waktu saya ngobrol sama Vita, waktu yang di sini, sebelum Vita itu melakukan terapinya, melakukan movementnya, kita juga mengadakan assessment gitu. Dia periksa spine-nya, tulangnya gitu. Jadi saya bilang mau ditinjau dari aspek manapun, bahkan kerohanian sekalipun, kita perlu assessment, kita perlu mengenali apa yang kita punya di dalam diri kita. Gitu. Nah itu yang membuat saya hari ini saya percaya ketika kita lakukan itu bersama-sama, manusia itu bisa jadi manusia utuh, nggak manusia separuh gitu. Manusia yang ikhlas itu hari ini itu adalah manusia yang bisa punya kejiwaan yang sehat. Manusia yang hari ikhlas itu bukan hanya menerima kenyataan. Ikhlas itu menerima kenyataan tanpa menjadi korban perasaan. Jadi kalau doanya masih bilang, ya udah nggak apa-apa, jahitin aja gue, Tuhan nggak tidur, semua udah ada yang ngatur, ntar derajat gue diangkat, tuh belum ikhlas. Ikhlas itu adalah menerima keadaan tanpa jadi korban perasaan. Orang bisa cek rohaniannya dia tuh dari kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu juga nanti bisa didetek dari bagaimana jasmaninya dia itu berfungsi dengan sempurna. Sampai saat ini minat dari orang-orang keadaan itu sendiri. Kak Betty, Kak Vita, kalau boleh tahu ada momen yang paling deep banget gak gitu dari pengalaman kalian nih? Dari terapi atau apa ya? Secara psikologika, dari terapi, mungkin dari pasti kan bertiga ini melalui proses panjang kali lebar pembicaraannya. Mungkin ada sesuatu yang bisa menginspirasi banget sampai akhirnya, karena masalah kejiwaan itu tidak semua orang pasti mengalami gitu ya. Mungkin bisa berbagi kisah di mana ketika saya pengen curhat, oh jadi berani gitu. Mungkin bisa diceritakan pernah ada pengalaman yang atau misalkan katam atau misalkan dari pasien-pasien yang sebelumnya gitu ya, yang tadinya enggan jadi sekarang memberanikan diri. Lebih ke pasien ya, klien ya? Iya, betul. Kalau klien itu kebanyakan kadang mereka nggak tahu kalau mereka punya masalah. Kadang mereka ngerasa bahwa hidup mereka fine-fine aja. Saya banyak pegang manula ya. Jadi kadang kita ada acara sosial untuk Panti Jompo juga. Jadi kebanyakan kalau yang di Panti Jompo itu kalau kita lihat mereka kayak ngerasa rasa itu ada karena mereka tidak melihat. Jadi di situ banyak sekali di antara mereka yang datangnya awalnya cuma mereka datang ke tempat saya, mereka ketawa-tawa. Ya udah, saya di terapi, happy aja ya. Habis itu nanti nangis, nanti cerita anaknya, yang gimana, cerita kisah hidup mereka. Gitu. Tapi memang awalnya tidak pernah saya tanya, saya cuma kayak pegang aja. Ini kenapa tante gitu loh? Apa sih yang tante pikirin? Banyak mendemi gitu loh. Kayak cuma bercanda aja. Dan akhirnya mereka bisa keluar sendiri. Jadi selain terapi itu yang saya rasakan itu kita kayak berbagi banyak. Mereka kayak seneng ketemu saya gitu karena kita ketawa-ketawa. Sebenarnya sih saya ledekin aja. Saya sih nggak bisa kasih solusi apapun ya. Maksudnya